Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك أعثرنا عليهم Wakadzalika asarna alaihim ليعلموا أن وعد الله حق liya'lamu anna wa'dallahi haqq وأن الساعة لا ريب فيها wa anna as-sa'ata raiba fiha إذ يتنازعون بينهم أمرهم id yatanaza'una bainahum amrahum فقالوا ابنوا عليهم بنيانا wa qalu alaihim bunyana saya ulang فقالوا ابنوا عليهم بنيانا wa qalu ba'nu alaihim bunyana ربهم أعلم بهم rabbuhum a'lamu bihim قال الذين غلبوا على أمرهم qala alladzina ghalabu ala amrihim لنتخذن عليهم مسجدا lanattahidanna alaihim masjida سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم sayakuluna salasatur rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة سادسهم كلبهم wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum رجما بالغيب rajman bil ghaib ويقولون سبعة wa yaquluna sab'ah وثامنهم كلبهم wa saminuhum kalbuhum قل ربي أعلم بعدتهم qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ما يعلمهم إلا قليل ma ya'lamuhum illa qalil فلا تمار فيهم fala tumari fihim إلا مراء ظاهرا illa mira'an dhahira ولا تستفت فيهم منهم أحدا wala tastafti fihim minhum ahada ولا تقولن لشيء wala taqulanna li syai'
إذا نسيت إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا لأقرب من هذا رصدا. Terjemahkan 23, 24. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ya, ada dua hal di sini. Yang pertama adalah kita dilarang sebenarnya, dilarang untuk mengucapkan yes I will do. Apa maksudnya? Ya, saya pasti melakukannya. Nah, misalnya majikan atau temen lah, nanti besok datang ya ke sini ya. Jawabnya apa? Insya Allah. Ayatnya ini. Jangan yes I will kamu ya pasti saya datang. Tiba-tiba Insya Allah ada dosa bukan? Dosa. Makanya katakan insya Allah. Di ayatnya illa ayyasha Allah. Ayyasha Allah itu insya Allah sebenarnya artinya ya. Pokoknya kita tidak boleh mengatakan janji yang tidak ada insya Allahnya ya. Insya Karena Allah. semuanya Allah yang pegang ya biar. Iya. Jadi bahkan dalam kitab Injil disebutkan sebenarnya ada kata-kata insya Allah, saya lupa dalam James, ayat James berapa ya? Surat James, Yahya namanya. Ada disebutkan ketika Yesus pergi bermusafir ya, tiba-tiba ada orang mengundang dia mengucapkan insya Allah, God willing dalam Injilnya ya, God willing itu apa artinya? Insya Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus, Nabi malah memperkuat ajaran Yesus Kristus ini ya, dengan surat Al-Kahfi ayat 23, 24. Tolong diingat ya Bu ya, 23 dan 24 ya. 23, 24 jadi ayatnya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Saya kira apal semua nih Ibu. Sering dibaca surah Al-Kahfi ini mesti ingat ya. Kalau nggak apal mesti ingat. Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ya. Jadi bahkan sampai kalau majikan yang nyuruh, katakan saja ya Bu ya insya Allah. Kalau dia ngomong insya Allah mati ya, misalnya Bu ya, dia nggak ngerti mencium. Nah kita terangkan. Oh kok Bu insya Allah ya Bu ya. Nah di sini kesempatan kita menerangkan ajaran Islam. Ini loh maksudnya ya. Aku mengatakan yes itu, iya memang sungguh-sungguh 100% saya berusaha. Tetapi jika Tuhan Allah saya menghendaki, mengizinkan. Karena bagi kita umat Islam, keimanan kita, semua gerak-gerik kita ini ya diberikan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk Anda, saya di sini datang di tempat ini ya. Semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak izinkan, wah sampai naik apapun, naik Uber, naik apa lagi Bu, taksi nggak akan sampai. Ya. Kalau Allah nggak izinkannya Bu ya. Nah, semuanya adalah atas izin Allah. Ya, berapa banyak orang yang sudah betul-betul menyiapkan ya untuk satu tempat tiba-tiba ada halangan. Ya, Teman satu dia belum sampai. apa itu? Ini sekarang temennya dari kesasar Pak pas belum sampai.
Padahal pernah ke sini. Ya, jadi Allah semuanya yang ngatur. Sebab itu kita jangan melupakan kata-kata insya Allah. Nanti besok datangnya jam 9 insya Allah. Nah, gitu. Dapat pahala kita Bu melaksanakan ayat ini ya. Jangan dilupakan mengucapkan insya Allah. Karena pada dasarnya kita itu adalah la haula wala quwata illa billahil tiada daya dan upaya kekuatan kita ini kecuali dengan izin Allah. Jadi makhluk manusia, semua makhluk termasuk kita nggak punya daya apa-apa ya, melangkah aja kalau nggak diberikan oleh Allah nggak bisa gitu. Nah ini yang harus kita yakini ya. Maka ketika Musa alaihissalam dikejar oleh tentara Firaun, mau dibunuh ya, kejar terus sampai ke lautan, tepi laut. Laut mana kalau di sini? Victoria itu loh sebelahnya, ada lautan di sana ya. Sampai di situ, wah ada lautan, perahu nggak ada, berenang nggak bisa ya, ferry apalagi ya, bingung dia, mau maju kena, mundur apalagi maju ada laut, mundur ada musuh mau nembak. Akhirnya Allah ngutus Jibril langsung. Jibril parani, tahu parani? Datangi Musa yang lagi desperate. Apa desperate? Terdesak atau satu lagi apa? Kepepet. Kepepet. Desperate bahasa Inggrisnya desperate ya. Kepepet ya, maju kena, mundur mundur kena. kena. Akhirnya suruh Jibril mendatangi Musa. Lalu setelah bertemu dengan Musa, Jibril mengajarkan doa yang bunyinya adalah, masih ingat Bu? Rabbana lakal hamd ilaikal mushtaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi intinya sih la hawla wa la quwwata illa billah intinya ya. Tapi ada kata-kata sebelumnya ya. Ilaikal mushtaka yang artinya kepada engkaulah ya Allah tempat mengadu, itu mustaka. Arti mustaka itu apa? Tempat curhat, tempat mengadu, tempat minta tolong, tempat mohon, itu mustaka. Bukan bahasa Tagalog Filipina. Kalau mustaka itu apa kabar? Kamustaka. Kamustaka. Bahasa Arab mustaka adalah tempat mengadu. Ya Rabb, engkaulah tempatku mengadu. Itulah maksudnya. Ilaikal mustaka. Satu lagi perkataan wa antal musta'an, dan engkaulah tempat memohon. Musta'an, nasta'in, musta'an itu sama. Nasta'in iyyaka na'budu. Bisa ulang doanya. Ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ilaika itu kepadamu bahasa Arab artinya. Mustaka tadi apa artinya mustaka? Tempat mengadu. Tempat mengadu. Musta'an tempat memohon. Ilaikal mustaka wa anta itu engkau. Wa antal musta'an tempat memohon. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Kemudian pukullah dengan tongkatmu itu ke laut. Nah, jadi setelah baca doa itu mohon kepada Allah ya, mengadu kepada Allah, mohon kepada Allah, kemudian mengatakan tiada daya wahai Tuhan. Aku nih nggak punya apa-apa, miskin, tenaga nggak ada, kekuatan nggak ada, ya, kecuali dengan izin. Jadi tenaga nanti yang akan diberikan oleh kepada seseorang itu hakikatnya adalah berasal dari Allah. Maka di situ dikatakan la haula
wala quwwata illa billah. Itu maksudnya dengan izin Allah, hanya dari Allah, billah. Ya. Setelah dipukul air lautnya, tiba-tiba jadilah jalan tol laut, ya Bu ya. Iya. 3 kali keprok laut airnya itu, kemudian jadi galeng, tahu galengan Bu? Iya. Jalan tol ke atas ya, Iya. kayak jembatan mana itu, Hong Kong, Zhuhai, Macau. Pernah nggak? Nah, gitu. Belum. Pernah. Benar itu. Saya Iya, malah, iya. oh pernah. Saya malah belum pernah naik bisnya, karena jauh. Dari sini kan jauh itu, Iya. 1 jam. Dari situ ke sana 1 jam, jadi 2 jam. Cuman lihat laut itu. Oh, iya. Kalau naik ferry kan deket ya. Iya. Di Songwan, kemudian ke sana 1 Iya, jam. 1 jam. Jadi saya belum pernah, pengen hari biasa ya. Iya. Kalau hari Minggu, waduh. Oh iya itu antri ya. Antri di Iya. imigrasinya. Hari biasa nanti pengen ya. Ikut Pak. Boleh. Nggak usah Kantor sampai nanti, masuk di ke kantor kantor Senin. bank. Ya bisa diatur. Oke, tadi sampai di mana? Sampai di Nabi Musa. Ya, jadi ketika itu timbullah atau muncullah jalan tol, jembatan tol, ya, dari Hong Kong kemana? Macau. Zhuhai, Macau. Zhuhai itu Cina. Di Hong Kong ke Cina dulu, baru ke Macau, atau itu jembatannya. Tapi ya, kanunya ke Macau dulu, baru ke Zhuhai. Tadi ayat berapa? Sekarang 24. 24. Sekarang 24. Iya, 24. Ya, jadi pada ayat 24 ada lagi isi dari ayat itu, ya. Setelah illa ayyasha Allah. Kemudian ada satu lagi di situ, Bu. Ini penting banget untuk kita. Allah mengingatkan ayatnya itu, wadhkur rabbaka idza nasit. Ada nggak di situ, Bu? Iya. Ya, wadkur. Wadhkur rabbaka idza nasit. Apa artinya di situ? Dan ingatlah kepada Tuhan penciptamu ya. Terus? Apabila engkau lupa dan kata. Sudah cukup sampai situ. Ingatlah Tuhanmu ketika kamu lali. Apa lali? Lupa. Nah, makanya Ibu kalau lupa itu astagfirullah. Harus gitu loh, nyebut nama Allah gitu. Iya. Jangan buset deh lupa. Nah, ini orang Betawi buset bullshit. Itu dulu Pak, itu dulu. Iya, malah tambah dosa kita ya. Jangan-jangan. Udah lupa nyebut bullshit lagi. Ya Allah. Apa bullshit itu? Bohong. Tai bull, Iya. tainya sapi. Iya. Lupa kok nyebut tainya sapi, coba Bu. Bagus apa enggak sih, Bu? Tidak. Nah, ini. Maka di sini Al-Quran menjelaskan, lupa apapun, ya, ya Allah, aku lupa, gitu loh, atau astagfirullah, pokoknya nyebut nama Allah lah, atau subhanallah, ya, subhanallah, aku lupa, ya, karena Allah itu maha suci, nggak akan lupa ya, Iya. maka kita menyebut subhanallah, ya, atau astagfirullah, ya Allah, kok bisa lupa, misalnya kunci ya, Iya. pernah lupa bawa kunci, Pernah. pernah lupa bawa KTP. Pernah. Pernah, saya juga pernah. Wah, langsung buk-bukan itu. Iya. Iya, semoga nggak ada polisi, nggak ada imigrasi. Iya. Aman. Iya, saya kalau terlupa itu rasanya Nggak nyaman. nggak nyaman itu, walaupun ya. Iya, nggak nyaman bener. Iya. Nah, maka ketika lupa itu langsung kita menghubungi siapa? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sini apa, Bu? Orang Cina, Hong Kong. Kalau dia lupa gitu, nyebut apa mereka? Keksian kayak gitu. Apa? Keksian gitu ya. Kiktian. Keksian gitu. Apa artinya? Mati ya. Mati. Nah, apalagi mati. Benar-benar mati, nanti mampus gitu. Keksian kita. Nah, Islam punya cara sendiri yang luar biasa. Iya. Karena memang manusia itu sifatnya lupa. Dikatakan insan ada dalam kamusnya, dan ini pernah diceramahkan oleh seorang ulama Mesir, Syekh Kisik namanya, orang buta tapi alim luar biasa.
Summiyal insanu insanan li'annahu nasiya. Tahu artinya? Dinamakan insan itu manusia karena nasia. Nasia itu sering lupa. Ya, maka wajar kalau kita sebagai manusia kadang-kadang lupa ya biar. Wajar lupa. Sembahyang lupa. Yang harusnya 2 rakaat kok 3 rakaat ditambahin. Ya, maka di situ ada solusi lagi, yaitu dengan sujud sahwi. Namanya manusia ya biar. Gak ada yang sempurna. No one is perfect. Neng-nengan. Apa maksud itu? Tidak ada satupun yang sempurna. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Maka solusinya di sini kalau kita lupa termasuk ketidaksempurnaan kita. Dianjurkan wadhkur rabbak, berzikirlah kepada Allah kalau kamu lupa. Wadhkur itu berzikir sebenarnya. Berzikir artinya apa? Ingatlah rabbak, Tuhanmu. Rabbak itu artinya Tuhan, kahnya itu mu. Ya, jadi ingatlah akan Tuhanmu. Kalau Anda kita semua ini lali, langsung nyebut siapa? Allah. Jangan nyebut yang lain. Apalagi tadi ada buset dan lupa gua. Nah, ini harus diislamkan ya, ya. Harus dietikakan, harus diakhlakkan. Ya. Kita buang kata-kata bullshit atau buset bahasa Betawinya, ya, ditukar dengan astagfirullah atau subhanallah atau ya Allah. Paling enak tuh, ya, sambil merenungi rupanya manusia itu memang sifatnya pelupa, ya, hanya Allah yang sempurna. Maka kita nggak ada penyesalan itu, nggak getun. Nah, ini nggak tahu getunnya Bu ya? Apa getunnya? Ya ada salah tuh ya. Jadi kita nggak getun ketika lupa, itu nggak getun kalau menyebut nama Allah. Tapi orang yang menyebutnya apa tadi orang sini tokek. C kan mati ya. Tekseyan, yan kan mampus orang mati. Hah? Oke. Ya itu harus dirubah, itu kita jarang mengikuti. Ya, wadhkur rabbak, berzikir kepada Allah kalau kita lupa. Zikirnya apa? Ya terserah. Nah, maksudnya yang penting mengingat Allah. Lalu katakan setelah kita menyebut nama Allah itu apa di situ? Asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Apa artinya di situ Bu? Terjemahkan. Semoga akan memberi petunjuk kepadaku, iya betul, Tuhan penciptaku, supaya aku lebih dekat dari kebenaran. Nah ini luar biasa Islam, memberikan jalan yang terbaik. Setelah kita lupa menyebut nama Allah, kemudian kita berdoa semoga Allah memberikan petunjuk, jangan sampai lagi kesasar, sesat, lupa dan lain sebagainya. Ngerti ya Bu ya, ayat 23, 24. Tolong dihafal ya. Tolong dihafal. Tadi ayatnya apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ay yasha Allah. Kemudian wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa ayyahdiyani rabbi li'aqraba min hadza rasyada. Insyaallah kalau kita baca ini ya akan dijauhkan dari cepat lupa, nyaknyok kalau bahasa Melayu. Nyaknyok itu apa ya? Pikun. Nyaknyok. Iya, nyaknyok atau nyanyok. Bahasa nyaknyok. Nyaknyok kalau bahasa Melayu. Bukan nyanyok, nyaknyok. Nah, kalau bahasa itu sudah nyanyok. Ada nyaknya. Ini penting. Kita baca sedikit lagi. Sekarang nomor 25.
Walabithu fi kahfihim. Baca. walabisu fi kahfihim 300 sinin. salasati'atin sinin Wazdadu tis'a. wasdadu tis'a Qulillahu a'lam qulillahu a'lam bima labithu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ardh lahu ghaibus samawati wal ardh absir bihi wa asmi' absir bihi wa asma' ma lahum min dunihi min wali ma lahum min dunihi min wali wa la yushriku fi hukmihi ahada wa la yusriku fi hukmihi ahada watlu ma uhiya ilaik matlu ma uhiya ilaik min kitabi rabbik min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati la mubaddila li kalimati walan tajida min dunihi multahada walan tajida min dunihi multahada Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ada waktu 25 menit dari sekarang. Ada fotokopi yang kemarin? Masih ada lagi? Masih ada. Yang nggak punya